Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-jannatu huffat bil makarih wan naru huffat bisyahawat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram yang kita muliakan, segenap para alim ulama dan tokoh agama, para asatidz, para kiai, para ustadzah, segenap tokoh masyarakat, ketua-ketua RT yang sama-sama kita hormati, panitia pelaksana beserta seluruh pengurus dan jajaran Masjid Al-Khairi Kabupaten Indragiri Hilir Tembilahan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, baik bapak dan ibu yang kepanasan di luar, mudah-mudahan sehat semuanya. Bibinian sampai bagai pas di luar sudah. Mudah-mudahan kita sehat, panjang umur, hidup barakah, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan Allah di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah atas nikmat Allah. Tidak ada kalimat yang mulia selain syukur dengan apa yang dianugerahkan Allah kepada kita. Nikmat yang paling utama adalah kesehatan, dan yang kedua adalah kesempatan. Dua nikmat ini, kata Rasul, banyak orang yang jarang bersyukur dan menyadari pentingnya dua nikmat ini. Pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat waktu luang. Badan sehat, waktu sibuk tidak akan mampu untuk hadir dalam ini masjid. Waktu ada tapi badan kita sakit, tidak akan mampu untuk hadir ke masjid ini. Kita malam hari ini diberi oleh Allah dua nikmat, sehat, waktu luang. Alhamdulillah berkumpul di masjid ini. Mudahan ini sebab kelak kita berkumpul dalam surganya Allah. Amin. Salawat beserta salam mari kita haturkan, kita sampaikan kepada junjungan kita yang mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di saat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke permukaan dunia, Nabi kita menyandang satu sebutan dengan sebutan anak yatim. Karena Nabi kita sewaktu lahir ke dunia, ayahnya beliau yang bernama Abdullah telah diwafatkan Allah sebelum melihat bayi yang dilahirkan oleh Aminah.
6 tahun usia Nabi, beliau pun menjadi seorang yatim piatu. Padahal kalau kita kenal dan kita lihat catatan sejarah, bagaimana di saat anak-anak berumur 6 tahun, 6 tahun ini masa di mana dia akan dimanja oleh orang tuanya. Usia 6 tahun adalah masa yang pada saat asik-asiknya bermain. Tapi Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam di usia 6 tahun beliau harus berusaha bagaimana cara menghadapi kehidupan di dunia. Yang jadi pertanyaan, apakah Allah tidak senang dengan Rasul? Bukan. Kenapa Allah mewafatkan ayahnya sedangkan Nabi belum lahir? Tentu ada alasan. Kenapa Allah menjadikan 6 tahun umur Nabi sudah yatim piatu? Hikmah ini yang akan kita bahas. Mudahan 5 menit selesai. Aduh, usah kepanjang-panjang, amplop belem. Bagaimana? Itu harus tahu. Bukan karena Allah tidak sayang dengan Nabi, bukan Allah hendak membiarkan hidup Nabi tersia-sia, tidak. Tentu ada. Karena hikmah nih Pak, tidak akan kita temukan di waktu yang dekat. Kenapa Allah menjadikan seperti ini? Hikmah di balik itu mungkin 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Baru kita akan tahu hikmah di balik kejadian tersebut. Kenapa? Karena sesuatu itu perlu proses. Mie instan dia tidak akan langsung dimakan kecuali proses. Padahal instan tetap harus dimasak. Dalam Al-Quran, innallaha khalaqas samawati wal ardh fi 6 ayyam. Sesungguhnya Allah telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi fi 6 ayyam, selama 6 hari. Yang jadi pertanyaan, apa Allah tidak mampu ciptakan dengan sebutan pun jadi payakun dijadikan Tuhan? Mampu Allah jadikan. Kalau Allah ingin berkata dunia jadi, langsung jadi. Bumi jadi, langsung jadi. Langit jadi, langsung jadi. Tapi kenapa dalam Quran Allah ciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari? Itu semua tidak lain dan bukan di dalam tafsir dikatakan sebagai renungan bagi kita. Semua harus melakukan proses. Pak, belum makan Pak? Belum, sama. Pak, kita lahir, waktu pian lahir kemarin, pian langsung makan nasi? Tidak mungkin. Padahal itu sudah jadi pelajaran. Ganti mic dulu. Seumur hidup ulun penceramah, baru malam ini 4 mikrofon. Besar luar biasa panitia masjid ini, 4 mikrofon. Tapi jangan dikira mikrofon 4 bakal ceramah 2 jam, tidak bakalan. Kalau 2 jam bisa tertinggal seorangan ceramah, yang lain pulihkan sudah. Iyalah. Mana yang bagus? Cek. Nah, ini mati dulu. Ini kepinggirkan sudah. Berarti harus selesai ceramah mic-nya apabila 4 terpakai. Mic. Lelakian kebaikan apakan untuk nyaring pada bibinian. Bibinian tuh jarang berbunyi tanya ibu-ibu. Ibu-ibu tuh jarang makan itu berbunyi, jarang. Kenapa? Dia menjepit.
harumnya semerbak. Lalakian rata-rata pasti kentut nyaring. Kenapa? Karena laki-laki punya mikrofon satu, baterainya dua. Allah Akbar. Mulai sudah kita. Belum lagi, ini baru pembukaan. Ini nunggu aja apa kisah baru jana ini. Nanti dulu. Jadi semua ada proses, tidak ada yang langsung. Kita lahir ke dunia ada proses. Saat kita lahir, pertama yang kita minum adalah air susu ibu. Beberapa hari berlanjut berganti air susu ditambah dengan makanan bergizi, pisang berebus, bahari. Iyalah Pak Haji, makan pisang kalau dia. Ingat sih, makan pisang. Bahari adalah nampak kayak OSG. Kita harapan ini mau akan ada OSG semua. Hidup aja kita. Iya kan? Orang sekarang coba lihat, baru hamil dokter aja terus. Kenapa? Takut. Takut satu aja, takut terjadi apa-apa, bukan takut kepada Allah. Itu manusia sekarang. Kita lahir makan pisang. Berapa bulan berumur, pisang ditinggal, ganti makanan, mulai tumbuh gigi. Nasi dihancur, dikasih walo. Iya kan? Paham walo lah. Kalau kalian tahu ada sedikit orang bagian. Walo, tahu walo? Walo itu lamu bahasa Indonesianya, ya kan? Lamu itu walo itu nah sama lama gitu. Dihancur tuh nasi, dikasih lamu kita. Sudah, kalau baru berapa bulan berlanjut, gigi mulai banyak, tidak lagi nasi dihancur, dilatih makan dengan nasi, dikasih kuah. Sampai berumur 3 tahun tidak ada lagi lamunya, nasi. Kalau sudah 10 tahun, jangankan nasi, jengkol dihantam. Ya, itulah proses dalam kehidupan. Karena para rasul kita dijadikan Allah dalam keadaan yatim, semua ada proses. Bukan berarti ketika Allah menciptakan sesuatu tidak ada hikmah dan rahasia, tidak. Di dalam perkataan Al-Imam Ibnu Athaillah di dalam syarah kitab beliau, kenapa kita berdoa kada dikabulkan Allah? Sadang dah berdoa 10 tahun minta anak begini 2 kada kabul-kabul. Ya, sadang sudah kita berdoa, ya Allah luaskan rezekiku, nasib kada berdoa. Ya Allah naikkan pangkatku, tatap juga kada naik-naik. Apakah karena Allah tidak mengabulkan? Tidak. Padahal Allah berjanji dalam Quran, "Ud'uni astajib lakum." Bila kau minta, aku kabulkan. Tapi ketika kita berdoa, melihat kita orang lain sembahyang jarang, orang lain tidak pernah ke masjid, orang lain tidak pernah berdoa, tapi hidupnya lebih baik daripada kita. Awas, bila sampai ta'iktiraf di dalam umat seperti itu, bila sampai ada di dalam hati kita menganggap Allah tidak adil, awas. Ingat Pak, orang rajin beribadah hidup susah. Orang rajin beribadah tapi kehidupan tidak pernah berubah. Orang rajin beribadah tapi tetap saja jatuh miskin. Itu ada rahasia, ada hikmahnya. Lalu orang itu kaya tidak pernah sembahyang, orang itu tidak pernah berbuat kebaikan tapi kaya raya. Awas, Fir'aun laknatullah, dia diistidrak oleh Allah. Apa istidrak? Lanjuran Tuhan.
Kalau istidrak ini martabat yang paling berbahaya sudah. Makanya jangan lihat tampak luar, karena luar bisa menipu. Sandal jepit Bilal bin Rabah ada di dalam surga, sementara sepatu Fir'aun dari emas ada terletak di dalam neraka jahanam. Luar menipu. Makanya sering ulun katakan, jangan terkecoh dengan penceramah datang dari manapun. Bila sampai datang ke Tembilahan, datang ke Kabupaten Indragiri Hilir, mengajarkan sembahyang bisa tamat, biar bulangnya kayak katarahan ayam, biar sorbannya panjang sampai ke tanah, biar fasih bacaan Arabnya, tapi sembahyang bisa tamat. Tidak ada satu amalia yang mampu menggantikan nilai sembahyang. Ingat Pak, Bu, Ibu ini harus dipanggil. Kalau tidak dipanggilnya bagi seseorang di belakang. Pak, ingat, emas warnanya kuning. Emas warnanya kuning. Tapi perlu di satu harus yang ingat, setiap yang kuning belum tentu emas. Ya kan? Emas memang kuning, tapi tidak semua yang kuning adalah emas. Di sungai banyak larut. Bila madahakan tu emas pangkat, angkat dekinak tangan. Coba kita lihat. Ini harus kita pahami. Istidrak ini bahaya Pak. Dia ada namanya irhas, dia ada namanya mukjizat, dia ada namanya karamat, dia namanya maunah, ada macam-macam. Terakhir namanya istidrak, lanjuran Tuhan. Jadi kalau pian melihat orang tidak sembahyang tapi kaya daripada pian, jangan sakit hati. Aku nyerah stop dah sembahyang, kenapa? Ada sugi-sugi buat, emangnya sembahyang tuh buat sugi. Nih, makanya penting belajar ilmu tauhid. Cuma hati-hati, belajar ilmu tauhid jangan kaliwatan tinggi, akhirnya bisa bertampar. Timbul mengaji hendak kisah ma'rifat, sifat 20 aja belum hafal. Wujud artinya ada, kidam artinya sedia, baka artinya kekal. Dalil-dalil 620 itu aja belum hafal, duduk langsung kisah martabat hakikat. Baik, jangan. Dan seorang guru harusnya pandai melihat, oh ini masyarakat yang Bapak belajar adalah masyarakat umum, ajari tentang standar pelajaran. Awal din ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Apa sifatnya dulu? Allah wujud artinya ada, mustahil ada artinya tiada. Dalilnya Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Tuh dihafal dulu. Ini ada. Datang guru dari Banjar misalnya, ke Tembilahan, mengajarkan kisah marifat tinggi. Oh, bukannya bila kita sembahyang ingat dengan Allah, bila sudah ingat berarti kita sudah sembahyang. Hati-hati. Bodoh kisi guru. Hati itu. Duduk di warung kisah marifat, makan pisang goreng berhutang. Duduk di warung kisah marifat, orang ajan Allahu Akbar. Masjid cukup. Aku ini sudah duduk ke martabat ingat. Karena bila ingat berarti sembahyang. Buhan nikah nih belum sampai ke martabat itu. Buhan nikah aja ada cukup ilmu nang sembahyang. Wah, harapnya ujar orang kayak apa kisahnya kalau sembahyang itu sudah pokoknya Tuhannya lah semua gerakan diam duduk kita, bergerak kita, berdiri kita, berduduk kita, gerakan Tuhan. Artinya
Bila kita sembahyang berarti Allah nak sembahyang. Bila kita duduk berarti Allah duduk. Apa yang kita gawi saat itu kehendak Allah. Berarti kita kada perlu sembahyang. Wah tingginya. Ujar kawan Pak Haji itu mangga di muka rumah haji itu julak utuh tuh. Itu mangga tuh masak. Itu mangga siapa? Zahirnya aja punya haji utuh. Hakikatnya punya Allah. Boleh kita bersamaan. Ya orang itu kan. Ketinggian marifatnya. Ya orang boleh diambil lah. Boleh. Datangi ke situ asik mengambil keluar haji utuh. Jadi utuh kenapa mangga kau diambil? Maaf Pak Haji lah. Zahir saja ini titipan Allah buat biar hakikatnya ini mangga punya Allah bersamaan kita. Oh jadi utuh itu kan? Iya cek. Ambilkan haji utuh sandal nomor 44. Ambilkan beliau, pak pukulakan beliau, pak langsung biru bibir. Kenapa jika kami dipukul? Zahirnya aja aku nak memukul haji utuh. Hakikatnya Allah nama nampar mulai itu ketinggian, bahaya itu. Ulun ingat waktu belajar tauhid dengan guru Jarguru, namanya ma'rifat itu persis laksanakan kotoran di dalam perut. Diibaratkan nih, yang namanya kotoran badan perut, namanya kotoran dalam perut, pian bawa ke undangan tidak ada yang terganggu, masih dalam perut. Pian bawa sholat pian. Pian bawa ke undangan, pian bawa bekerja, selama dalam perut tidak akan membawa hina kepada kita. Tapi apabila sudah keluar, walaupun kada banyak sedikit, itu berbahaya sudah. Istilah bahasa Belanda tuh kacirit. Kada banyaknya cuma kayak jagung, apa? Kenapa? Itu mengakibatkan ada hembusan angin yang keluar. Najis jadinya. Itulah tadi. Makanya belajar baik-baik. Belajar baik-baik gali hikmah. Ujar Imam Ibnu Athaillah, kalau kita berdoa kepada Allah, doa kita belum dikabulkan Allah, bukan berarti Allah tidak mengabulkan, bukan berarti Allah tidak sayang lawan kita. Justru karena tidak dikabulkan, Allah lebih sayang dengan kita. Kenapa? Rahasianya karena dari Imam Ibnu Athaillah, semakin kita meminta, Allah semakin cinta dengan kita. Kenapa? Allah rindu dengan suara hambanya. Kalau aku jar Allah malaikat, jangan dikabulkan doa si fulan. Kenapa? Kalau engkau kabulkan, kalau kita berikan, maka dia tidak akan meminta apa yang dia minta sekarang. Biar dilama-lamakan aja. Persis laksana kita bertamu pengamen pinggir jalan. Biar Pak, atau di rumah duduk di rumah di teras, ada pengamen datang, anting di telinga 7. Dia lah kejar orang anak pangkah, telinga beranting 7, hidung bertusuk, lidah bertindik, takut itu sudahnya di muka dalam kepiting, belakang naga, kiri kanan aku makakuk. Ya Allah, jangankan manusia, hantu aja lari melihat. Jangan hantu tak parah pada aku, dia hantu nih, ngeri melihat. Datang ke halaman pian, pagi om, melihat mukanya kita serem, melihat mukanya rasa takut. Halo om, pagi om. Langsung menyanyi, ambil kita rumah lagu ada yang warasnya. Kita langsung baik. Ada dini. Bu, ambilkan duit 2.000. Kenapa Pak? Tuh kasih. Ambil 2.000 tak dikasihkan. Tujuannya cepat mengasih ke apa? Supaya ini anak yang menyanyi cepat kabur, cepat pergi meninggalkan kita. Kenapa? Kita ada senang. Tapi kalau biar duduk santai di depan rumah lagi berokok asik nah di teras, habis itu ada ke kanan, assalamualaikum Pak, waalaikumsalam.
Mohon maaf Pak mengganggu waktunya. Saya ngamen cari rezeki, saya ikhlas pian ngasih. Senang bisa lagu Malaysia misalnya. Oh bisa. Lagu dangdut bisa. Coba Roma Irama misalnya. Suaranya bagus banget. Sehabis lagu tuh kadang mungkin pian ngasih 2.000. Udah habis lagu, Mas, tolong tambahin lagi kasidah bisa Pak? Bisa Pak. Coba baca salawat atau kasidah apa? Bisa. Pian yang tadi mau ngasih 5.000 jadi berubah bisa 50.000. Bahkan yang tadi harusnya cepat dikasih malah pian tahan. Kenapa? Karena pian senang dengan tukang ngemis, senang dengan yang datang minta-minta, senang dengan suaranya, musiknya pas dengan kita. Pian lama-lama. Gitulah peribahasa supaya paham dengan doa dengan Allah. Makin kita berdoa Allah tambah sayang. Nanti aja malaikat dikabulkan. Kenapa? Bila dibaris sekarang dia tidak akan lagi berdoa ya Allah. Makanya kita sabar aja berdoa itu. Yang penting jangan putus asa. Jangan putus asa. Nah kayak kita juga Pak, jangan mudah mengejar seorang kekasih. Adalah putus asa. Kalau sudah rindu dengan kekasih, sapu tangannya kita cium. Saking pintarnya jadi lelaki itu. Kalau sudah dengan idola hati, itu dia gunung akan kudaki, laut akan kuseberangi. Luar biasa. Orang jatuh cinta dari bisa dilawan. Apa jadi istilah itu pantun? Burung walip burung seriti, kerbau bulik mandi di kubangan. Kalau hati sudah ada si dia, bahaya mati bukan jadi rintangan. Wah itu hancur ya dari saya ini. Kembali. Jadi ini harus kita ambil. Apa rahasia di balik terjadinya yatim Rasulullah? Satu, di antara alasan kenapa Rasul dijadikan Allah sebagai yatim piatu, karena Allah ingin mengatakan kepada Rasulullah, Muhammad, sekarang kau tidak punya ayah, sekarang kau tidak punya ibu, maka engkau harus bersandar kepada aku Allah yang menciptakanmu. Tawakalnya dikuatkan oleh Allah. Itu rahasianya. Orang sudah kada punya ayah, tidak punya ibu, kemana lagi harus mengadukan nasib kecuali kepada Allah. Makanya kita nih Pak, usaha wajib, berdagang ataupun bekerja adalah kewajiban, tapi setelah itu maka serahkan dengan Allah. Makanya kita sering tuh baca apa dalam sembahyang, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tiap hari baca cuman dah tahu di arti. Tepat. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Tuhan sekalian alam. Makanya kita sudah tuh lillahi ta'ala itu. Lillahi ta'ala ini sudah. Jangan berganti-ganti lagi. Pokoknya harus ikhlas. Bersedekah harus ikhlas. Berinfak harus ikhlas. Jangan sampai kita bersedekah kita ingat. Salah satu masjid yang ulun kunjungi di kota Tambilahan, yang menurut ulun luar biasa mantap, salah satunya ini masjid. Walaupun ada kegagalan, tapi sistemnya ini melawanakan luar biasa. Karena baik ceramah ini bila sonnya kada baik, biar datang dari alam kubur penceramah.
Kali bakalan nyaman ceramah. Assalamualaikum. Kita bunyi sore. Aduh, jemaah ada lawas mencorek kita nih. Ini sonek. Ini penting, sangat penting. Kenapa? Bila sound sistemnya bagus, maka kita pun yang mendengar nyaman, yang ceramah nyaman. Enggak, bentar-bentar story di Mekah tuh, di Mekah. Selama ulun berangkat ke Mekah, berapa puluh kali ulun ke Mekah kada sanggup menghitung. Kenapa? Ulun kadang-kadang sebulan bisa 4-3 kali tulah ke Mekah. Kenapa? Ulun punya travel. Bawa jemaah umroh 3 hari di Makkah, balik ke Indonesia, 2 hari di Indonesia, balik lagi ke Makkah. Wajar aja. Kenapa? Punya travel. Selama ulun bolak-balik ke Saudi, belum pernah sekalipun ulun mendengar storing di Masjidil Haram. Apalagi halo cek 1 2 dah pernah. Ini bila hendak pemaulidan, halo ujar ngetes, ya Allah, udah setengah harian ngetes sekali acara kebakar lagi rumah. Nasib ya lah. Ini penting. Makanya masjid ulun lihat, masya Allah, dari luar aja. Ini tanya Ustaz samping, tanya dari luar aja, masya Allah, jauh luar biasa tuh, masih kubahnya, menara tinggi luar biasa. Ini berarti kan masyarakatnya di sini orang paham masjid. Kekurangan masjid apa? Masyarakatnya paham. Ada yang tidak sesama pengurus masjid bakal lahir. Itu di sana Kalimantan, sini sama. Maaf, lain di sini tapi jangan lanjut. Ulun nih baik ketua masjid, berapa periode jadi ketua masjid, makanya paham dengan penyakit masjid. Haji ini jadi ketua, nang lain kalau mau datang. Hampir habis masa jabatan, ada membuat kelompok. Bila undangan jangan dibagi ke sana, jangan dibagi ke sana, itu kubu-kubuan sana pasti menang lagi. Biar aja tinggal, jangan diundang. Sana, sini. Iyalah. Mungkin ada 4 kali dapat. Harusnya wa'tasimu bihablillah jami'ah. Kayak tahi cicak tuh, maaf, tahi cicak untung ada tahi cicak tuh. Itu kada perlu nunggu kaum membuat. Biar masuk ke masjid ada tahi cicak, melihat, ambil, buang. Jangan teriak kaum tahi cicak. Aduh, ini pahala. Bukan di dalam kitab Fathul Qarib, di dalam itu ada satu keterangan, siapa membuang 1 biji tahi cicak di dalam masjid, maka dia kelak dalam negeri akhirat di surga, dia akan diberi 1 orang tambahan bidadari. Ayo, tahi cicak ada pian buang, tahi cicak ada pian buang. Sekali membuang 1 yang pian buang, 1 bidadari diberi Allah dalam surga. Ayo kita cari tahi cicak dulu. Tidak tahu. Untung siapa yang paling banyak nih? Nambah isi bidadari di surga. Wah, kaum mana kaumnya? Berbagi kaum lah. Jangan anak sorangan ini nyaman. Coba lihat deh. Artinya itu jangan, masjid itu milik bersama, bukan milik pribadi. Sama-sama kita hidupkan masjid, sama-sama kita jaga masjid. Makanya salah satu masjid yang patut dicontoh di Tembilahan adalah Masjid Al-Khair. Kenapa? Dari bangunan, arsiteknya, iyalah sound system. Pokoknya ulun paling senang sound systemnya, ceramah nyaman. Kira-kira sampai jam 2 sanggup lah biar. Ulun mah kagak nyaman nih muha.
ceramah habis bahan no? Nyaman kita ya. Kalau sudah lagi kayak ini nah, rasa-rasa duduk di pelaminan mulon. Sayang deh yang ada ya. Luar biasa ceramah. Ini kata guru ceramah kursi plastik diberi. Patah lagi kakinya. Nah ini luar biasa. Berarti ini panitia subhanallah. Nah ini Pak namanya makmurnya masjid itu di sini. Dia nak melihat di masyarakat bagus atau tidak, lihat di bangunan masjid di kampung itu. Kalau di kampung itu. Nah, lihat dong. Sisa satu lagi lah. Sisa satu. Nah, udah volumenya nih. Kalau hendak melihat di satu kampung itu bagus, maka lihat bagaimana masjid. Bila masjidnya bagus, masjidnya rapi, masjidnya bersih, berarti orang di kampung itu orang yang pembersih. Belum pernah Pak ziarah ke satu negara, hendak kencing tuh rasanya kada jadi kencing. Kenapa? Saking joroknya kamar mandi. Kamar mandi itu penting dibersihin. Tidak, kamar mandi kan masuk saking indahnya Islam masuk WC diatur, bukan sembarangan. WC itu diatur dalam Islam, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Agama lain adalah ada Islam saking indahnya masuk ke WC diatur. Jadi luar biasa ini. Suruh pihak sama kita kada nyari. Tukar. Cek. Nah, tapi masih cadangan. Seret. Jadi luar biasa. Kalau kita sampai seperti itu Pak subhanallah. Indah Islam. Semua ya. Nah, makanya tawakal, berserah lawan Allah. Punya anak, serahkan dengan Allah. Ya Allah, hamba sudah mendidik anak ke jalan Engkau. Hamba sudah menyuruh dia untuk belajar. Hamba sudah menyuruh dia untuk ilmu. Sekarang ya Allah, bimbing anak hamba. Serahkan. Tawakal, usaha dulu, baru tawakal. Jangan tawakal melulu ke usaha, enggak. Itu kelewatan pintar. Kenapa Pak tidak bekerja? Maaf ya jalan. Aku kada bekerja karena sudah ada dalil Quran. Apa dalilnya? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang yang melata pun di permukaan dunia kecuali sudah Allah jamin rezekinya. Jadi biar kita tidak bekerja, ada rezeki dijamin Tuhan sudah. Wah, kaliwatan tinggi. Amalkan aja insya Allah mati kelaparan. Tidak bisa, serahkan, berusaha, serahkan dengan Allah. Nah, kembali nyambung dengan malam tadi di masjid. Orang musala Alisa 7 yang bisa bikin pahala, 7 anggota yang bisa bikin dosa, yang 7 bisa membawa ke surga, yang 7 bisa membawa ke neraka. Apa yang 7? 1 mata, 2 telinga, 3 mulut. Mata halal dipandang, pahala. Dosa yang kita lihat salah. Kayak bibinian baik jalan kayak apa hendak ada dilihat ya. Makanya tolong Bu, tolong benar pian besi anak perempuan tuh dibilangin nah kalau keluar rumah tolong aurat ditutup, lelaki yang kita kawan dipancing. Masalahnya kadang-kadang hendak dilihat dosa, kadang dilihat barang bagus ya. Kayak apa kita? Jangan menghancurkan nilai pahala lelakian gara-gara penampilan bibinian.
Hati dalam hadis Nabi, salah satu ada 3 golongan manusia, yang 3 nih jangankan mencium masuk surga, mencium bau surga aja tidak. Yang 3 golongan ini jangankan masuk surga, mencium bau surga aja tidak paham. Padahal dalam kitab Riyadhus Shalihin, jarak surga harumnya itu akan tercium jarak perjalanan 500 tahun berjalan kaki. Udah tercium. Tapi yang 3 golongan ini jangankan masuk, mencium aja tidak bakal. Apa yang 3 itu? 1, akul walidain, orang yang durhaka dengan orang tua. Kalau orang baulah dosa, baulah maksiat, mungkin dia melakukan satu dosa besar. Di saat dosa yang ia lakukan, pembalasan semua dalam negeri akhirat. Tapi kalau dosa yang satu ini di dunia ia rasakan, di akhirat akan dicelakakan Allah. Dosa apa? Dua-duanya dapat dunia akhirat. Akul walidain, durhaka dengan orang tua. Adik remaja, tolong ketika kalian masih punya orang tua, sayangi mereka. Ingat, suatu hari orang tua habis umur, kalian akan merindukan indahnya pelukan seorang ayah, indahnya ciuman kening dari seorang ibu. Ketika ayah dan ibu sudah dipendam di dalam tanah, kalian cuma bisa memeluk sejadah yang biasa dipakai oleh orang tua sholat. Biasa kita melihat mama kita sholat pakai mukena itu, cuma mukena yang bisa akan melepaskan kerinduan kita. Sebelum itu terjadi, orang tua masih hidup, taati mereka, turuti mereka. Karena siapa bakti dengan orang tua, dunia hidupnya bahagia, akhirat hidupnya akan selamat. Sebaliknya, bila sampai durhaka dengan orang tua, kita akan mendapat celaka dalam negeri dunia dan kita akan hancur dalam negeri akhirat. Dua-duanya. Tapi syaratnya jangan birru abakum tabarukum abna. Bakti kalian dengan orang tuamu, maka niscaya anak-anakmu akan bakti kepadamu. Itu resep daripada Rasulullah. 2, orang yang tidak mencium bau surga, apalagi masuk. Yang kedua, asyurbul khamar, orang yang mabuk-mabukan. Mabuk. Apa dalam Quran? Innamal khamru wal maisir wal ansab rijsun min amali syaitan. Innamal khamru, sesungguhnya khamar. Apa arti khamar? Khamar itu Pak, buah anggur dipukul, atau bahasa kami Kalimantan dikutuk, pecah, airnya diperah, masukkan dalam wadah, dikubur dalam tanah. Berapa bulan semakin lama menyimpan dalam tanah, semakin lezat rasa anggur tersebut. Itu namanya khamar, tafsirnya khamar. Nah, dulu dan bahasa Quran adalah khamar. Sekarang barang yang memabukkan, mana ada khamar namanya? Apa namanya? Whisky, apa lagi? Bir, tuak, termasuk maka topi miring. Mereknya juga topi miring. Yang minum kepintaran kalau sampai minum dia lah. Coba lihat ngerinya tuh. Lalu kaidah ulama, apakah jenis narkoba seperti sabu-sabu, ganja, morbid, semuanya tuh itu barang memabukkan, haram apa tidak? Ulama mengatakan dalam usul fikih, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Tiap-tiap barang yang memabukkan
itu namanya khamar, dan setiap khamar hukumnya adalah haram. Qalilan banyak, sedikit, wa katsiran banyak, tetap haram. Tidak bisa. Kalau sudah mabuk, Allah, hari mabuk ini ijtanibul khamra fa innal khamra umul khaba'is. Jauhilah arak, jauhilah barang yang memabukkan, karena itu adalah sumber dari segala yang namanya unsur kejahatan. Ini hamar, ini unsur kejahatan. Orang bisa bunuh lantaran mabuk, orang bisa memperkosa lantaran mabuk. Berapa banyak nyawa melayang karena mabuk. Bahkan apalagi di malam tahun baru, subhanallah. Malam tahun baru, anak muda berapa ribu orang di malam itu pesta minuman. Berapa banyak di malam tahun baru terjadi namanya perzinahan. Berapa banyak di malam tahun baru pergaulan bebas merajalela. Yang meninggal di tahun baru berapa orang? Kenapa? Tabrakan, mati, selesai. Kalau mati tabrakan, mati, selesai. Kalau sekarang diapain nih? Kaki patah 3, pinggang patah 2, telinga berlubang, inilah hidung berlubang, saking parahnya tuh sampai berlubang hidung. Apa yang terjadi coba lihat. Kalau sudah ini kejadian, kita sengsara, mati tidak, hidup tidak. Aduh, orang tua kaya habis harta mau si anak gara-gara mabuk. Bahaya mabuk, bahaya yang namanya mabuk. Jangan sekali-kali sampai anak jatuh terjerumus ke dalam lembah mabuk. 3, yang tidak mencium bau surga adalah dayus. Apa dayus? Dayus ini seorang kepala rumah tangga yang tidak pernah cemburu dengan anak atau istrinya yang melakukan perbuatan dosa. Kita pak jadi suami melihat bini keluar tanpa kerudung, pian tidak menegur, namanya dayus. Istri pian pakai kerudung, anak pian berjalan keluar berangkat kuliah tanpa menutup kepala, tanpa kerudung, tanpa jilbab, pian dikatakan dayus. Orang yang dayus jangankan masuk surga, mencium bau surganya tidak. Apalagi bini berjilbab, pian melarang, tambahnya udah bagus boy berjilbab kayak orang-orang ninja. Ya Allah, bini pada orang-orang ninja. Tanggung jawab. Hati-hati nih, jangan sampai itu terjadi. Bila kita sampai dayus tidak cemburu dengan keluarga pengguna dosa, dayus kita tidak akan mencium bau surga. Hati-hati mata, telinga hati-hati jaga, 3 mulut, jaga baik-baik mulut. Bawai badzikir khafif kalimatani khafifatani. Ya Nabi, ada 2 kalimat yang ringan dibaca tapi berat yaumal mizan, pada hari timbangan kelak. Apa? Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Kita baca setiap hari sedikit bacaan, berat timbangan dalam negeri akhirat. Lebih baik banyak berzikir daripada kita berkisah yang tidak berfaedah. 4, tangan bisa membawa ke surga, tangan bisa membawa ke neraka. Tangan bisa bikin pahala, tangan bisa bikin dosa. Makanya jangan sembarangan mengarahkan tangan. Dilarang keras memegang sembarangan tangan. Jadi, walaupun Pak cuma 1 pulpen. Nah, pulpen aja kita pegang.
Kita megang pulpen, tidak ada yang berat dengan pulpen. Kertas kawannya, kita melakukan satu tulisan yang mengakibatkan jalan tidak halal, coretan pulpen kelak akan menjadi saksi di negeri akhirat, dan ini yang akan menyebabkan kita terendam dalam neraka jahanam. Na'udzubillah. Kullu lahmin nabata min haram fannaru auladi. Jadi tangan ada tasbih, subhanallah subhanallah subhanallah. Cuman Pak Ulun pesan, ini banyak yang kurang paham. Ketika orang ceramah, ketika khatib, apalagi Jumatan ya, Jumatan sholat Jumat. Ketika sholat Jumat khatib sudah naik ke atas mimbar, jangan ada lagi yang bertasbih, jangan ada lagi yang berzikir. Kenapa? Mendengarkan khutbah khatib adalah wajib. Di sini pakai ma'asyiral, Pak. Ma'asyiral banyak dibaca di mana-mana. Kemarin Jumatan tuh dengar baca ma'asyiral. Fa idza sa'idal khatibul mimbar. Tuh, khatib bila sudah naik ke atas mimbar, maka dengarkan, jangan berbuat yang lagak sia-sia. Apa yang lagak? Amsid, contoh, kawan ribut, kita menegur tanpa suara, beri isyarat. Amsid, diam, tanpa suara, fakat lagaut, maka dia sudah melakukan perbuatan yang sia-sia. Pala Jum'atalah, paman laga, pala Jum'atalah. Barang siapa yang melakukan keperbuatan sia-sia, maka tidak ada pahala Jumat bagi orang. Nah, makanya bila sudah khatib naik di atas mimbar, jangan ada lagi yang berbicara, jangan ada lagi yang pemain-main, jangan ada lagi nambah tasbih. Tasbih aja jangan, apalagi sambil main HP. Ini ndak orang khotbah HP aja dipikirkan. Tidak ada. Kenapa? Laga, sia-sia. Pala Jum'atalah Nabi, paman laga, pala Jum'atalah. Itu di ma'asyiral. Coba buka ma'asyiral Jumat. Itu hadis. Fakat warada, sesungguhnya telah mendatang. Itu hadis yang dibaca ma'asyiral itu. Nah, jadi hati-hati kita, jangan sampai perbuatan sia-sia kita gawi di saat kita melaksanakan sholat Jumat. Apalagi main game. Itu parah lagi, orang khotbah di luar di sepeda motor, nah berukuk. Hakik maka beliuran kalau berukuk. Kayaknya jauh ya, milih hati itu Pak, jangan milih hati gelar. Lihat di ahli sunnah wal jamaahnya. Ini hati naik ke mimbar aja kada tahu, cara naiknya aja kada tahu. Memutar ke kanan ke kiri kah, pegang tongkat kanan ke kiri kah, harus tahu tuh. Dulu kami di pondok Pak, ada mungkin berani seorang anak santri naik ke atas mimbar kecuali dia sudah mendapat izin dari gurunya. Orang bahari badak, ada sembarangan Pak pulang ke kampung langsung jadi ustaz. Hebat Muhammad. Jadi ustaz datang ustaz, apalagi bahasa Banjar guru. Ini baru sekolah 3 bulan, pulang ke kampung jadi guru udah. 3 hari 3 bulan sekolah, pulang ke kampung lebar bulan puasa libur sekolah, pulang ke kampung jadi guru, diangkat guru TK. Kalau tak tinggal guru kadang mau lagi dipanggil orang guru TK aja tuh. Jangan mama, Din, makanan, diam, kali nyahut. Din, ayo makanan, diam aja. Ujar abahnya menyahut, banyak. Itu Udin diangkat orang jadi guru di masjid, guru ngaji. Coba panggil guru Udin. Oh guru Udin, makanan ini mak, jauh ya Allah. Jangan. Tapi aduh, manusia ini Pak, apa yang banggakan dengan titel? Udah ada yang meninggal dunia, apa dibanggakan? SH adalah makin SH ditulis di batu nisan. Paling mentok titel yang tulis ialah haji. Itu aja. SAG biar, SE biar, ST biar, tidak ada titel yang ditulis orang.
Makanya ulun aja kagak bangga dipanggil orang. Ceramah agama yang disampaikan oleh Kiai Haji disingkat di sepanduk KH. Senanglah kita tulis KH. Kagak, kenapa? Paling banyak Pak yang jadi kiai itu kalau memang KH tuh kiai, Bukuhan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kenapa? Plat kendaraannya adalah KH. Kiai semua, ayo banggalah kita, jangan. Kita jadi apa aja jangan bangga, jangan kita berubah. Nah tadinya kita biasa, tetaplah jadi orang biasa. Tetap aja, jangan hendak bangga dengan jabatan. Jabatan titipan aja. Ada kisah Pak. Ada dokter meninggal. Dokter meninggal. Pas dokter ini meninggal, beliau ini kebetulan dokter spesialis. Karena ada Ikatan Dokter Indonesia. Mendengar dokter ini meninggal, akhirnya kumpulan kakawanan siap. Di saat kumpul jenazah mau diantar ke kubur, dokter-dokter kumpul mengantar sampai ke kubur. Selesai acara proses penguburan, berdoa sertalkin, berdoa selesai, dokter-dokter ini pulangan. Di antara puluhan dokter yang terkumpul, ada satu dokter yang menangis tidak berhenti. Tidak berhenti nangis. Jadi jika kawanannya dokter, Pak Dokter, ayo kita pulang. Jangan lagi nangis. Biarlah kawan yang sudah pergi mendahului kita, kita doakan supaya dia tenang di alam kubur. Tetap dokter menangis. Menangis terus. Jadi jaluran kayak apa caranya dokter ini tidak berhenti nangis? Datangi Pak Ustaz. Pak Ustaz, coba panasihati kawan kami dokter tuh, masa nangis tidak berhenti. Datang Pak Ustaz, Pak Dokter, ayo kita pulangan. Nangis tetap. Jangan dokter, jangan diingat lagi, sudah biarkan aja, doakan aja, insya Allah beliau ahli surga. Nangis tetap. Lalu si dokter yang nangis di bersuara, maaf Pak Ustaz, aku ini sebenarnya bukan menangisi kawanku yang meninggal. Loh, ya Pak Ustaz, kenapa bisa Pak? Itu kawanan pian semuanya melihat pian itu betapa sedihnya dengan kawan pian yang meninggal. Pak Ustaz, coba Pak Ustaz perhatikan itu batu nisan dari kawan kami yang meninggal itu lampangnya gigi. Kenapa? Karena kami ini sudah ada perjanjian setiap orang yang menjadi dokter spesialis ketika meninggal dunia sesuai tulisannya dengan lambangnya. Ini kawan kami gigi, makanya dokter spesialis gigi. Yang aku permasalahkan, aku di dokter spesialis alat kelamin. Nah, ini aku pikirkan di sini kayak apa bentuknya, tulisannya kayak apa. Kita boleh gitu, jadi ingat akan sampai esok ketawa seorang Allah. Nah, tangan balik, jangan dibikin macam-macam. 5, parut jangan dimasukkan barang haram. Kullu lahmin nabata min haram, tiap-tiap benda yang tumbuh dari daging yang haram, fannar aula bi, maka neraka yang pantas bagi dirinya. Kali 6. Apa 6? Kemaluan bisa bikin dosa, kemaluan bisa bikin pahala. Jangan sembarangan mengarahkan kemaluan. Nah, kemana nih? Maksudnya itu jangan digunakan ke jalan yang tidak halal. Yang baik, malam ini malam apa? Malam minggu lah. Nah, malam besok ini malam Senin. Yang beristri beruntung. Kenapa? Sekali dia berhubungan lagi bini di malam Senin atau malam Kamis, maka nilai pahalanya sama membunuh Yahudi 40 orang. Oh, jangan doa. Ada gampangan 40 bila malam Senin malam Kamis. Kalau malam Jumat nilainya sama membunuh Yahudi 70
70 kada perlu ke Palestina biar mencari Yahudi, cukup di kamar aja berdua. Iyalah. Boleh ke rumah ke Kisah. Bu, guru Abrar sama Linda tadi carakan. Di malam Senin gue sekali berhubungan 40 Yahudi mati. Jadi jenang ini kita bantai Pak. Ayo jangan selesai urusan. Iyalah. Bantai 40 dah Yahudi mati. Jangan ini baik tanggung kalau 40. Tambah lagi 40. Ayo jangan lagi. Sampai 4 kali. Jangan ini 160 Yahudi mati. Mantap Pak. Supaya pas kita genapakan kalimat 200. Ujar yang laki menjawab, kalau yang kalimat ini ada lagi Yahudi yang mati, aku mati. Allahu Akbar. Maka jajarulun balah bibinian tuh kalau haid tolaklah laki dengan baik-baik. Laki nih haid, anu bini haid, tolaklah dengan baik kepada suami. Mohon maaf Pak lah, saya sedang halangan. Jadi laki gak kecewa. Atau pahala halangan atau haid, pasang tulisan mohon maaf pesawat dilarang mendarat. Nah gitu, lapangan becek. Nah paham gak laki? Seminggu kemudian bersih kita, suci kita sudah, mandi wajib sudah kita. Nah ganti gue tulisan lapangan siap, pesawat silahkan mendarat. Nah laki pulang balas, kesal seminggu kada dapat, mangkat tulisan maaf jenang laki pesawat rusak. Balas. Allahu Akbar. Terakhir yang ketujuh, yang bisa bikin pahala bikin dosa, bawa ke surga bawa ke neraka adalah kaki kita. Kaki kemana kita melangkah itu tergantung diri kita. Baik langkah kaki kita, pahala kita dapat. Salah yang kita tuju dengan kaki kita, dosa yang akan kita peroleh. Alhamdulillah malam ini kita menuju ini masjid, mudahan bikulli kadamin, tiap-tiap satu langkah kaki kita menuju ini masjid semoga dicatat Allah dengan ibadah. Maaf dulu aja, jangan nambah jalan aja didoakan. Kami ini sepeda motor. Nah, sama aja baik. Biar anak tahu berapa jumlahnya dapat pahala ke sini, hitungi berapa kali ban berputar. Sama aja. Biar pas sepeda motor kan, tetap jadi pahala. Jadi kalau hendak banyak pahalanya berputar. Banyak pahalanya. Nah, berangkat mulai sini jodoh tengah ujung dulu. Kalau perlu kapakan baru dulu biar baru boleh ke sini. Ini jurang kemana cari pahala walai. Nah jurang gila tuh kawan. Tuh 7 yang bisa bikin pahala, bisa bikin dosa. Nah itu jadi kesimpulannya. Ayo kita ambil hikmah di balik hidupnya Rasulullah. Karena hidupnya Nabi adalah rahmat bagi alam semesta, hidupnya Nabi adalah pedoman bagi kita sebagai umat beliau. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada barakah dan manfaatnya. Salah dan khilaf banyak-banyak minta maaf, minta halal, minta ridha kepada panitia masjid, pengurus masjid, dan juga panitia pelaksana. Terima kasih atas undangan yang diberikan dan penghargaan yang diberikan kepada diri pribadi ulun untuk menyampaikan tausiah malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada barakah dan manfaatnya. Salah hilaf banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya serta musibah. Dan mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah, selamat dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi